Hubungan internasional itu belajar apa sih? Mungkin hal tersebut adalah hal yang sering ditanyakan oleh orang yang masih awam dengan HI. Mungkin juga karena terdapat embel-embel internasional di namanya yang membuat terdengar keren sehingga membuat orang banyak penasaran. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya, Rizky Nadar Hartanto, seorang mahasiswa hubungan internasional semester 2 di Universitas Brawijaya, akan memaparkan materi tentang seluk-beluk jurusan HI. Selamat pagi, siang, sore, malam para pendengar sekalian. Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja dan semoga pemaparan materi yang akan saya sampaikan kali ini dapat membuat para pendengar menjadi tercerahkan terhadap jurusan HI ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk mulai saja. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ada di slide ini tentu saja sering didengar oleh para mahasiswa jurusan hubungan internasional. Namun, bagi mahasiswa HI sendiri, pertanyaan-pertanyaan tersebut tidaklah salah, tetapi juga tidak benar 100%. Karena ternyata setelah saya terjun langsung dalam bidang ini, dapat saya katakan bahwa HI more than that. Nah, kemudian disiplin ilmu HI itu sendiri muncul dari sebuah upaya untuk memahami berbagai penyebab perang dan perdamaian dalam politik internasional. Secara konkret, setelah Perang Dunia I, barulah didirikan Chair of International Relations di Inggris pada tahun 1919. Fakta historis tersebut menunjukkan bahwa HI merupakan bagian dari Departemen Ilmu Politik dan hingga kini keduanya saling berkaitan satu sama lain. Terlebih lagi, HI merupakan ilmu yang interdisipliner, yang artinya pendekatan ilmunya membutuhkan ilmu lain seperti sejarah, politik, sosiologi, ekonomi, antropologi, psikologi, dan masih banyak lagi. Nah, singkatnya, hubungan internasional itu merupakan ilmu yang mencoba menjelaskan interaksi negara dalam sistem global dan interaksi aktor lain yang perilakunya berasal dari suatu negara yang ditargetkan ke negara atau aktor lain di luar batas negara. Atau dengan kata lain, HI mempelajari interaksi negara, swasta, lembaga antar pemerintah, dan non-pemerintah dalam konteks global. Tentunya, interaksi ini dilihat dari bagaimana relasi kuasa atau power dalam hubungan tersebut dijalankan. Titik tolak perkembangan disiplin ilmu HI adalah pasca Perang Dunia II alias periode Perang Dingin, yang hadir sebagai upaya untuk mencegah resiko konflik antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet pada masa itu. Nah, fokus HI di periode pasca Perang Dingin hingga sekarang jauh lebih beragam. Pertama, konflik yang muncul tidak hanya antar negara atau interstate, tetapi juga intrastate, seperti hadirnya konflik etnis, separatisme, dan terorisme. Kedua, bahasan mengenai globalisasi dan integrasi ekonomi yang meluas juga menjadi kajian arus utama disiplin HI. Ketiga, ide mengenai hak asasi manusia atau HAM dan isu lingkungan seperti perubahan iklim juga menjadi elemen penting dalam disiplin HI. Selanjutnya, mata kuliah apa aja yang ada di HI sih? Tentu saja ada banyak sekali. Namun, beberapa contoh telah saya lampirkan pada slide ini. Mahasiswa atau mahasiswi HI di awal perkuliahannya perlu memahami konsep dasar ilmu HI dan fakta-fakta historis di dalamnya. Biasanya kedua isu ini dibahas dalam pengantar ilmu hubungan internasional. Selain itu, di jurusan HI ini sendiri kemampuan bahasa Inggris memanglah sangat diperlukan. Namun, hal tersebut bukanlah suatu keharusan yang mutlak dimiliki sebelum menjadi mahasiswa HI. Nah, kira-kira apa aja sih peluang karir lulusan HI? Tentu saja ada banyak. Beberapa contohnya ada jurnalis, tentu saja diplomat, dosen atau peneliti, pegawai organisasi internasional, pegawai MNC atau multinational corporation, kemudian PNS atau pegawai negeri sipil, dan masih banyak lagi. Nah, itulah sedikit seluk-beluk mengenai jurusan HI ini. Semoga apa yang telah saya paparkan tadi dapat mengobati rasa penasaran para pendengar sekalian. Sekian dari saya. Jika terdapat salah pengucapan atau materi, sekiranya mohon dimaafkan. Terima kasih and see you next time.